satu botol kecil sirup birch dapat terjual dengan harga yang bahkan melampaui sebotol wine premium. Namun, sebagian besar orang Amerika hampir tidak pernah mendengarnya. Sementara sirup maple mendominasi meja sarapan dengan harga sekitar $12 per botol, sebenarnya ada dunia tersembunyi dari emas cair yang mengalir dari pepohonan dan bunga. Membentuk ekonomi senyap di mana satu pin bisa dihargai $50, $70, bahkan mencapai $120. Hari ini di Harta Alam yang Terlupakan, kita akan menjelajahi 10 jenis sirup luar biasa yang membuka rahasia paling menguntungkan dari alam. Dan tunggu sampai Anda menemukan sirup dari spesies invasif yang memungkinkan Anda menghasilkan uang sekaligus melindungi hutan asli. Baik Anda sedang mencari peluang usaha berikutnya, atau sekadar tertarik pada ekonomi tersembunyi yang hidup di alam, sirup-sirup ini akan mengubah cara Anda memandang setiap pohon, bunga, dan hutan di sekitar Anda. Di kedalaman hutan hardwood wilayah Midwest Amerika, pohon black walnut menyimpan salah satu sirup paling khas dan menguntungkan yang mungkin belum pernah Anda cicipi. Banyak orang mengenal pohon raksasa ini karena kayunya yang bernilai tinggi dan kacangnya yang pahit. Tetapi, para pengusaha yang jeli telah menemukan bahwa getah black walnut dapat menghasilkan sirup yang begitu unik dan dicari, sehingga satu botol 8 ounce sering dijual antara $35 hingga $50, hampir 3 kali lipat harga sirup maple premium. Sirup black walnut memiliki profil rasa yang kompleks dan hampir mustahil ditiru secara buatan. Tidak seperti manis sederhana dari maple, cairan berharga ini menghadirkan nuansa tanah yang dalam, hampir menyerupai karakter wine, dengan sentuhan vanila dan asap lembut yang membuatnya sangat digemari oleh koki gourmet dan pecinta makanan spesial. Warna amber yang dalam serta karakter rasa yang kuat menjadikan sirup ini sebagai senjata rahasia di dapur restoran kelas atas. Hanya dengan satu botol, ia mampu mengangkat cita rasa berbagai hidangan, mulai dari pancake hingga daging panggang berlapis glasir. Proses produksinya mirip dengan pembuatan sirup maple, membutuhkan sekitar 40 galon getah untuk menghasilkan 1 galon sirup jadi. Namun, pohon black walnut memiliki pola aliran getah yang berbeda dari maple, dengan puncak aliran yang muncul lebih lambat dalam setahun dan membutuhkan pengetahuan waktu yang sangat tepat, sesuatu yang membuat persaingan tetap terbatas. Sebagian besar produsennya adalah usaha keluarga berskala kecil yang telah menyempurnakan teknik mereka selama beberapa generasi. Dari tradisi ini lahirlah produk autentik yang mampu memperoleh harga premium di pasar makanan spesial, penjualan daring, serta distribusi langsung kepada konsumen. Kompleksitas rasa black walnut yang menyerupai wine membuatnya dihormati dalam bayangan hutan. Namun di sepanjang garis pantai kuno Eropa, ada pohon lain yang diam-diam menyimpan rahasia yang dahulu sangat dihargai oleh para pemukim. Ketika kebanyakan orang membayangkan pohon yang bernilai tinggi, pikiran mereka biasanya tertuju pada pohon oak yang menjulang atau maple yang megah. Namun, pohon beech yang tampak sederhana justru menyimpan rahasia yang diam-diam menghadirkan keuntungan besar bagi mereka yang mengetahuinya. Walaupun tidak ada bukti pasti bahwa para pemukim Eropa dahulu benar-benar bergantung luas pada sirup beech, minat modern terhadapnya justru terus meningkat. Para penikmat kuliner yang peka terhadap rasa unik rela membayar antara $40 hingga $60 untuk satu botol, semata-mata karena karakter rasanya yang begitu berbeda. Keistimewaan sirup beech bukan hanya pada kelangkaannya, tetapi juga pada perjalanan rasa yang diberikannya. Saat pertama kali menyentuh lidah, muncul manis yang bersih, hampir menyerupai kesegaran mineral. Lalu perlahan berkembang menjadi nuansa madu lembut dengan sentuhan brown butter yang hangat dan bertahan lama di langit-langit mulut. Kompleksitas ini berasal dari komposisi getah pohon beech yang berbeda dari maple. Kandungan gulanya menghasilkan pola karamelisasi yang unik, menciptakan lapisan rasa yang hampir mustahil ditiru oleh pemanis biasa. Namun, pohon beech menghadirkan dua sisi bagi para pembuat sirup. Peluang sekaligus tantangan. Aliran getahnya terkenal tidak dapat diprediksi. Kadang mengalir deras, kadang hanya menetes perlahan.
Ketidakpastian inilah yang justru menambah daya tarik dan nilai pasarnya. Para produsen berpengalaman belajar membaca tanda-tanda halus di alam, seperti perubahan suhu, tekanan udara, bahkan fase bulan, untuk menentukan waktu terbaik melakukan penyadapan. Proses pemekatan juga menuntut kesabaran dan ketelitian tinggi, karena getah beech lebih mudah terbakar dibandingkan maple saat dipanaskan. Tetapi bagi mereka yang berhasil menguasai tekniknya, hasil akhirnya hampir tidak memerlukan promosi. Toko makanan spesial, restoran kelas atas, hingga butik hadiah artisanal seringkali aktif mencari pemasok sirup beech, bahkan memesan lebih dulu sebelum musim produksi dimulai. Semakin jauh seseorang menyelami dunia sirup langka ini, semakin terasa betapa uniknya setiap rasa yang ditemukan. Ada jenis yang begitu terbatas sehingga satu pohon saja terasa seperti menyimpan sebuah brankas, penuh emas cair yang tersembunyi di dalam hutan. Pohon butternut, yang sering dijuluki white walnut, berdiri sebagai salah satu sumber sirup paling tersembunyi di Amerika Utara. Banyak orang bahkan tidak menyadari nilainya. Padahal pohon ini menghasilkan sirup yang langka dan sangat khas, dicari oleh para penggemar serius serta pasar kecil yang benar-benar menghargai keunikannya. Penyakit butternut canker telah membuat populasi pohon ini semakin berkurang di habitat alaminya. Namun justru karena itulah, pohon-pohon yang masih bertahan memberi kesempatan langka bagi produsen yang berani untuk mengakses salah satu sirup paling eksklusif di benua tersebut. Sirup butternut menawarkan pengalaman rasa yang benar-benar berbeda dari sirup pohon lainnya. Saat pertama dituangkan, warnanya tampak pucat dengan kilau amber yang hampir transparan, berkilauan seperti madu cair ketika terkena cahaya. Ketika menyentuh lidah, rasa awalnya lembut dengan sentuhan floral yang halus, kemudian perlahan berkembang menjadi kompleksitas yang kaya dan buttery, diikuti bayangan vanila serta karamel yang hangat. Karakter rasa yang istimewa ini berasal dari komposisi gula alami pohon butternut yang unik, serta proses pemekatan lambat yang harus dilakukan dengan hati-hati agar seluruh nuansa lembutnya tetap terjaga. Para produsen biasanya menjaga kebun butternut mereka dengan penuh perhatian, memperlakukan setiap pohon seolah-olah aset berharga yang harus dilindungi dan dirawat dengan teliti. Karena jumlahnya terbatas, para pembuat sirup butternut yang sudah mapan seringkali memiliki kendali besar terhadap harga pasar. Tidak jarang restoran dan toko makanan spesial harus masuk daftar tunggu hanya untuk mendapatkan pasokan dari musim panen berikutnya. Proses produksinya juga menuntut keahlian khusus. Getah butternut berperilaku berbeda dibandingkan getah dari pohon lain saat diproses. Rasio pemekatannya sekitar 50:1, dan selama proses perebusan, produsen harus mengawasi dengan cermat agar gula yang sangat halus itu tidak hangus. Dan tepat ketika kelangkaan tampak menjadi aturan utama di dunia sirup hutan ini, tiba-tiba muncul rasa lain yang jauh lebih melimpah, membawa profil cita rasa yang benar-benar menantang semua bayangan Anda tentang seperti apa sirup seharusnya terasa. Tidak semua sirup lahir dari getah pohon yang disadap langsung. Kadang-kadang, rasa manis justru muncul dari api, tradisi lama, dan proses perlahan yang membebaskan senyawa tersembunyi dari alam. Banyak orang mengenal hickory sebagai kayu yang memberi aroma asap pada bacon atau sebagai bahan gagang alat yang terkenal kuat. Namun, di balik ketangguhannya, pohon hardwood Amerika ini menyimpan rahasia sirup yang kini mulai menghasilkan keuntungan besar bagi para produsen yang memahami potensi pasarnya. Sirup hickory sering dianggap sebagai salah satu pencapaian rasa paling kompleks yang dapat dihasilkan alam. Di pasar kuliner spesial, satu botolnya biasanya dijual sekitar $35 hingga $55, diburu oleh mereka yang telah menemukan kegunaannya yang luar biasa dalam berbagai hidangan. Beberapa produsen bahkan menambahkan sedikit gula pada tahap akhir untuk menciptakan keseimbangan rasa yang lebih lembut, tetapi karakter utamanya tetap berasal dari pohon itu sendiri. Karena produksinya masih terbatas dan sangat bergantung pada keahlian tradisional, setiap botol sering dipandang bukan sekadar pemanis, melainkan produk kerajinan alam yang bernilai tinggi.
Profil rasanya seperti bahan impian bagi seorang chef. Ada kedalaman molase yang kaya, lapisan aroma asap yang halus, serta sentuhan vanila yang hangat. Semuanya dibungkus dalam rasa manis yang terasa elegan, bukan sekadar kuat. Para penggemar barbecue rela membayar mahal karena sirup hickory mampu memperkaya marinasi dan saus glasir pada daging panggang. Sementara itu, para pembuat pastry memanfaatkannya dalam berbagai dessert premium yang sering muncul di restoran kelas atas. Teknik produksinya juga berbeda jauh dari metode penyadapan pohon biasa. Alih-alih mengambil getah, para produsen memanen kulit pohon hickory pada musim tertentu, kemudian menggunakan metode tradisional yang telah diwariskan turun-temurun untuk mengekstrak dan memekatkan gula alami serta senyawa rasa dari kulit tersebut. Proses berbasis kulit kayu ini telah dipertahankan oleh keluarga-keluarga di wilayah Appalachia selama beberapa generasi, menghasilkan produk yang tidak bisa dipercepat atau diproduksi secara massal. Bahkan beberapa keluarga produsen masih menggunakan tungku kayu tradisional untuk mengontrol panas secara perlahan, karena mereka percaya metode lama ini membantu menjaga karakter rasa alami yang sulit dicapai dengan peralatan modern. Inilah salah satu alasan mengapa sirup hickory tetap berada di posisi pasar premium. Tahap pemekatan membutuhkan kesabaran dan keahlian tinggi. Senyawa kompleks dalam hickory menuntut pengendalian suhu yang sangat teliti agar rasa pahit tidak menutupi karakter yang diinginkan. Banyak produsen berpengalaman menggambarkan proses ini sebagai perpaduan antara ilmu dan seni, karena setiap batch memerlukan perhatian serta penyesuaian yang terus-menerus. Pendekatan ini justru menarik bagi konsumen yang mencari produk otentik dalam jumlah kecil, sekaligus memungkinkan produsen mempertahankan margin keuntungan yang membuat pembuat sirup konvensional merasa iri. Setelah kedalaman rasa asap dan intensitasnya memudar di lidah, sensasi berikutnya muncul dengan kejernihan yang ringan dan cepat berlalu seolah menjadi nada pertama dari musim semi yang baru saja dimulai. Nuansa penutup yang halus inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa sirup hickory bukan sekadar pemanis, melainkan pengalaman rasa yang perlahan terbuka dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Di balik bayang-bayang hutan hardwood campuran di Amerika, pohon basswood diam-diam menghasilkan apa yang mungkin menjadi salah satu rahasia sirup paling tersembunyi di benua itu. Pohon ini juga dikenal sebagai American Linden, dan meskipun tumbuh dengan cepat serta tampak biasa saja, ia mampu menghasilkan sirup yang begitu halus sehingga para produsen sering mematok harga premium kepada pelanggan yang benar-benar menghargai rasa yang lembut dan langka. Di beberapa wilayah, pohon basswood juga dikenal karena bunganya yang harum yang sering menarik lebah madu, menjadikannya bagian penting dari ekosistem hutan yang sehat sekaligus penanda bahwa alam di sekitarnya masih seimbang. Keajaiban itu dimulai dari aliran getah basswood yang muncul pada awal musim semi, bertepatan dengan siklus beku dan cair yang juga memicu musim sirup maple. Waktu yang lebih awal ini memberi keuntungan penting bagi para produsen. Sirup basswood bisa hadir di pasar beberapa minggu sebelum puncak musim maple, menarik para pecinta kuliner yang selalu menantikan rasa pertama dari musim semi cair setiap tahunnya. Bagi produsen kecil, momen awal musim ini sering menjadi kesempatan langka untuk memperkenalkan produk mereka sebelum pasar dipenuhi oleh berbagai jenis sirup lain. Getah basswood sendiri terkenal lebih jernih dan bersih dibandingkan banyak jenis pohon lainnya. Karena itu, proses penyaringannya cenderung lebih sederhana dan menghasilkan sirup dengan kejernihan serta kemurnian yang luar biasa. Namun, dari sisi produksi, sirup ini tidak mudah dijadikan komoditas besar. Dibutuhkan jumlah getah yang sangat banyak untuk menghasilkan 1 galon sirup, jauh lebih banyak dibandingkan beberapa jenis pohon lain. Meski demikian, rasa yang dihasilkan benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda bagi siapapun yang mencicipinya. Cita rasa sirup basswood sulit digambarkan dengan kategori sederhana. Jika maple menghadirkan rasa manis yang hangat dan familiar, basswood justru memberi kejutan elegan manis yang ringan, hampir floral, dengan sentuhan madu yang lembut dan akhir rasa yang bersih tanpa terasa berat di lidah.
Karakter yang halus ini membuatnya menjadi bahan rahasia di dapur restoran kelas atas dan produsen makanan spesial yang membutuhkan pemanis yang mampu memperkaya rasa tanpa menutup karakter alami hidangan. Produksi sirup basswood juga tidak seefisien sirup maple. Kandungan gula dalam getahnya lebih rendah, sehingga dibutuhkan volume getah yang jauh lebih besar untuk menghasilkan jumlah sirup yang sama. Hasil yang sedikit ini, meskipun diimbangi oleh aliran getah basswood yang cukup kuat di alam, membuat produksi biasanya hanya cocok untuk usaha kecil berskala terbatas. Akibatnya, sirup basswood tetap menjadi delikasi yang langka dan mahal. Seringkali hanya ditemukan di pasar kuliner khusus atau restoran yang benar-benar menghargai bahan unik. Sirup basswood menghadirkan rasa lembut dengan nuansa floral yang mengalir selaras dengan datangnya awal musim semi. Namun jauh dari hutan yang tenang itu, di hamparan padang luas Amerika, berdiri sebuah pohon yang terasa lebih seperti benteng alam daripada sekadar sumber makanan. Jika Anda menjelajah lebih jauh ke alam liar Alaska atau menuju wilayah utara negara bagian Maine, Anda akan menemukan pohon pepper birch yang diam-diam menghasilkan salah satu sirup paling khas di dunia. Warnanya lebih gelap dibandingkan kebanyakan sirup pohon lainnya, hampir menyerupai cairan karamel yang pekat, dengan karakter yang langsung memberi kesan eksklusif sejak pertama kali dilihat. Di pasar kuliner spesial, sirup ini dikenal sebagai produk langka yang sering dihargai cukup tinggi. Sebagai gambaran, sebuah perusahaan di Kanada menjual botol berukuran 100 ml dengan harga sekitar $18, sementara ukuran yang lebih besar bisa mencapai sekitar $55. Meski begitu, banyak cerita yang beredar seringkali melebih-lebihkan tingkat kelangkaan maupun potensi keuntungannya. Pasar birch syrup memang berada di segmen premium, tetapi bukan pasar yang dipenuhi daftar tunggu panjang berbulan-bulan seperti yang kadang dibayangkan orang. Alasan utama mengapa harga sirup ini terlihat tinggi sebenarnya sangat sederhana: angka produksinya. Untuk menghasilkan 1 galon sirup birch, produsen membutuhkan sekitar 100 hingga 150 galon getah pohon. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar sirup pohon lainnya, sehingga setiap tetes hasil akhirnya terasa sangat berharga. Selain itu, getah birch hanya mengalir dalam jendela waktu yang sangat singkat, biasanya sekitar 2 hingga 3 minggu ketika musim semi mulai datang. Pada masa ini, suhu dapat berubah drastis antara malam yang membeku dan siang yang tiba-tiba hangat. Ketika kondisi tersebut akhirnya selaras, para produsen harus bekerja hampir tanpa henti siang dan malam untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat singkat itu sebelum musim berakhir. Namun semua usaha tersebut terbayar oleh rasa yang benar-benar berbeda. Hampir tidak ada pemanis lain yang memiliki karakter seperti sirup birch. Kandungan utamanya berupa fruktosa dan glukosa yang menghasilkan profil rasa jauh lebih kompleks dibandingkan sirup maple. Alih-alih sekadar manis, sirup ini membawa nuansa gurih yang halus, dengan lapisan rasa karamel, rempah, dan molase, disertai sentuhan akhir yang sedikit asam dan fruity. Karena kekuatan rasanya yang intens, birch syrup sering diperlakukan lebih sebagai bumbu kuliner daripada sekadar pemanis. Beberapa tetes saja sudah cukup mengubah rasa pancake, sementara 1 sendok makan dapat memberikan lapisan glasir sempurna pada sepotong ham panggang. Restoran gourmet sangat menghargai sirup ini karena kemampuannya menghadirkan rasa yang tidak dapat digantikan oleh pemanis lain. Di dapur profesional, birch syrup sering digunakan pada saat rasa manis biasa justru akan merusak keseimbangan hidangan. Konsumen utamanya pun bukan pembeli biasa, melainkan para penggemar kuliner serius, kolektor bahan langka, dan para chef yang selalu mencari sesuatu yang benar-benar berbeda. Banyak produsen bahkan tidak perlu melakukan promosi besar-besaran. Informasi tentang ketersediaan stok biasanya menyebar dari mulut ke mulut di jaringan kuliner. Dan botol-botol yang tersedia seringkali langsung habis melalui penjualan pribadi atau kerja sama dengan restoran. Gabungan antara produksi yang sulit, pasokan yang terbatas, dan rasa yang tidak tertandingi akhirnya menciptakan pasar yang unik.
Di dunia kecil ini, permintaan hampir selalu lebih besar daripada jumlah sirup yang dapat dihasilkan setiap musim. Namun kisahnya tidak berhenti pada kelangkaan dan kerja keras semata. Terkadang, keuntungan terbesar justru muncul ketika seseorang mampu melihat peluang di tempat yang selama ini dianggap sebagai masalah, mengubah sesuatu yang sering dianggap mengganggu menjadi sesuatu yang justru layak dinikmati. Bagaimana jika pohon-pohon yang selama ini dianggap paling menyebalkan di Amerika justru bisa berubah menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar bagi para produsen sirup? Bayangkan sebuah situasi di mana orang bahkan dibayar untuk menebang tanaman yang merusak ekosistem, tetapi sebelum pohon-pohon itu ditebang, getahnya dimanfaatkan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Disinilah konsep produksi sirup dari pohon invasif muncul sebagai ide yang sangat cerdas. Alih-alih hanya memandang pohon-pohon ini sebagai masalah lingkungan, para produsen inovatif mulai melihatnya sebagai peluang ekonomi yang selama ini tersembunyi di balik reputasi buruknya. Produksi sirup dari pohon invasif pada dasarnya membalik cara pandang lama tentang kerusakan lingkungan. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman bagi hutan asli, kini dapat diubah menjadi sumber pendapatan baru yang menarik. Salah satu contoh paling menarik adalah box elder, Acer negundo. Meskipun secara teknis masih termasuk keluarga maple, pohon ini sering dijuluki sebagai trash tree karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan kemampuannya menyebar tanpa terkendali. Namun di balik reputasinya yang buruk, box elder ternyata menghasilkan getah yang tetap dapat disadap dan diolah menjadi sirup. Contoh lain yang bahkan lebih kontroversial adalah Tree of Heaven, pohon invasif yang terkenal karena kemampuannya berkembang biak dengan sangat agresif. Satu pohon saja dapat menghasilkan lebih dari 300.000 biji setiap tahun, menjadikannya salah satu spesies penyebar paling cepat di Amerika. Pohon ini telah lama dianggap sebagai ancaman serius bagi ekosistem lokal. Namun secara mengejutkan, getahnya juga mengandung gula yang secara teori dapat diproses menjadi sirup. Dalam beberapa episode sebelumnya, Tree of Heaven pernah dibahas lebih dalam, terutama mengenai penyebarannya yang merusak sekaligus berbagai potensi pemanfaatan yang tidak terduga. Dari sisi ekonomi, produksi sirup dari spesies invasif memiliki keunggulan yang sangat jelas. Biaya bahan baku hampir tidak ada. Pemilik lahan seringkali justru harus membayar antara beberapa ratus hingga lebih dari $1.000 per acre untuk membersihkan pohon-pohon invasif dari tanah mereka. Dalam banyak kasus, produsen sirup dapat menegosiasikan hak penyadapan getah secara gratis sebelum pohon tersebut ditebang. Artinya, bahan mentah yang biasanya menjadi biaya terbesar dalam produksi justru bisa diperoleh tanpa biaya sama sekali. Memang benar bahwa dari sisi teknis, produksi sirup dari pohon seperti box elder tidak semudah produksi sirup maple tradisional. Kandungan gula dalam getahnya lebih rendah, sehingga diperlukan sekitar 60 galon atau lebih getah untuk menghasilkan 1 galon sirup. Jumlah ini kira-kira 5 kali lebih banyak dibandingkan getah dari maple sirup yang sebenarnya. Akibatnya, proses produksi menjadi lebih intensif dan membutuhkan lebih banyak tenaga serta waktu. Namun, disinilah strategi pemasaran memainkan peran penting. Produk yang berasal dari pohon invasif sering dipasarkan dengan cerita yang kuat. Setiap botol yang terjual bukan hanya sekadar produk kuliner, tetapi juga bagian dari upaya memulihkan hutan asli. Konsep penyelamatan ekologi ini menarik perhatian konsumen yang peduli lingkungan dan bersedia membayar harga premium untuk produk yang memiliki dampak positif terhadap alam. Dengan narasi seperti ini, sirup dari pohon invasif tidak lagi dipandang sebagai komoditas biasa, melainkan sebagai produk bernilai tinggi dengan kisah unik di baliknya. Pendekatan ini juga membantu produsen menyeimbangkan biaya produksi yang lebih tinggi. Walaupun proses pengolahan membutuhkan lebih banyak getah dan tenaga, nilai cerita di balik produk tersebut menciptakan daya tarik tersendiri di pasar. Setiap botol bukan hanya sekadar sirup, tetapi juga simbol dari inovasi cara baru untuk melihat masalah lingkungan sebagai peluang ekonomi yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Namun, inovasi dalam dunia sirup tidak selalu berarti kembali ke alam liar atau memanfaatkan pohon yang terlupakan. Kadang-kadang, inovasi justru muncul dari keberanian untuk menggabungkan bahan-bahan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menciptakan rasa baru yang bahkan nenek moyang kita mungkin tidak pernah bayangkan. Tidak semua sirup bernilai tinggi berasal dari getah yang menetes dari batang pohon. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian inovasi paling menarik justru muncul dari bunga dan rempah-rempah yang diolah dengan cara baru, arti menciptakan cairan kental yang memadukan tradisi lama dengan kreativitas modern. Salah satu contoh paling mencolok adalah hibiscus chili syrup. Cairan merah ruby yang memikat mata sekaligus menggoda rasa. Perpaduan ini menjembatani dunia lama dan baru mengambil inspirasi dari bahan-bahan tradisional, tetapi menghadirkannya dalam bentuk yang sangat relevan bagi dapur dan bar masa kini. Tidak heran jika sirup ini mulai mendapatkan tempat khusus dalam koktail craft, dessert kelas gourmet, dan dapur artisanal yang selalu mencari sesuatu yang berbeda. Proses pembuatannya sebenarnya cukup sederhana, tetapi membutuhkan ketelitian agar keseimbangan rasa tetap terjaga. Kelopak bunga hibiscus kering yang di wilayah Meksiko dan Karibia dikenal dengan nama Flor de Jamaica, direndam hingga rasa asamnya yang cerah, menyerupai cranberry, benar-benar meresap ke dalam air. Setelah itu, cabai ditambahkan dengan sangat hati-hati. Jenis cabai yang dipilih tidak boleh sembarangan, karena tingkat kepedasannya harus mampu menciptakan keseimbangan sempurna antara rasa asam yang segar dan panas yang terkendali. Campuran ini kemudian dimasak bersama gula hingga mengental, menghasilkan sirup dengan warna yang hidup, serta lapisan rasa yang kompleks dan berani. Para chef dan mixologis menyukai hibiscus chili syrup karena fleksibilitasnya yang luar biasa. Sedikit saja diteteskan di atas es krim vanila, sirup ini langsung mengubah hidangan sederhana menjadi dessert yang terasa mewah. Dalam dunia minuman, satu percikan kecil dapat mengubah soda biasa atau margarita sederhana menjadi minuman khas dengan karakter unik. Bahkan dalam masakan gurih, sirup ini sering dioleskan pada daging panggang, di mana rasa asamnya membantu memotong lemak sementara cabai menambahkan kedalaman rasa yang hangat. Perpaduan antara manis, asam, dan pedas inilah yang membuatnya menonjol di pasar produk artisanal yang semakin padat. Berbeda dengan sirup pohon yang sangat bergantung pada musim penyadapan yang singkat dan rasio getah yang melelahkan, hibiscus chili syrup lebih mengandalkan kualitas bahan serta kreativitas pembuatnya. Hal ini membuka peluang bagi produsen kecil untuk memulai dengan modal yang relatif sederhana, namun tetap mampu menjual produk mereka dengan harga premium kepada restoran, bar, dan toko makanan spesial. Biasanya, satu botol dijual di kisaran 10 hingga 15 dolar, harga yang tampak sederhana dibandingkan beberapa sirup langka lainnya. Namun, dengan cerita yang kuat dan keseimbangan rasa yang tepat, produk ini sering berkembang menjadi favorit pelanggan dan membangun pengikut setia bagi merek yang mampu mempertahankan kualitasnya. Jika melihat keseluruhan dunia sirup, kita mulai menyadari satu hal penting. Emas cair paling berharga sering muncul dari tempat yang tidak pernah kita duga. Ada birch yang rasanya mampu menandingi wine, ada walnut dengan kekayaan rasa yang melampaui maple, bahkan ada sirup yang berasal dari pohon invasif berduri yang sebelumnya dianggap sebagai masalah. Semua contoh ini mengingatkan kita bahwa keberuntungan seringkali tidak datang dari apa yang kita tanam, tetapi dari kemampuan kita melihat nilai tersembunyi dalam pohon dan bunga di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Dari semua sirup yang telah kita bahas, mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati perjalanan menemukan rahasia alam yang selama ini tersembunyi di depan mata, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan membagikannya kepada teman yang masih percaya bahwa hanya maple yang pantas disebut raja dari semua sirup. Ini adalah harta alam yang terlupakan. Dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.